absen dulu. Irka Azima. Suci Ramadhani. Kita semangat hari ini. Jadi sekarang kalian ikuti ibu ya. Apa yang ibu bilang, kalian bilang. Nah, ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, bebek. Bebek, bebek. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Berapa ayamnya? Berapa ayamnya? Nah, berarti udah konsentrasi. Sudah bisa kita mulai pembelajarannya ya. Dan pernah nggak kalian dengar kerajaan Tarumanegara? Pernah. Pernah. Apa itu?
pelajaran dan dari buku. Jadi sekarang boleh kalian buka HP, tapi jangan buku chatting ya. Bilang sama abangnya, bang, adik lagi belajar. Nanti kita chatting lagi ya. Jadi sekarang cari bahan ya. Diskusi pun sudah selesai. Jadi sekarang kita mulai presentasi ya. Jadi seperti biasa, kalau presentasi kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendiskusikan tentang sumber sejarah, sistem pemerintahan, suara kenegaraan, dan perjalanan kerajaan Tarumanegara. Anggota kelompok kami Wilda Mulyasukma, Tuti Rahmadani, Fikri Mahni, dan Ismaida. 1. Sumber sejarah. Sumber sejarah dalam kerajaan Tarumanegara itu ada 2. Yang pertama sumber dalam negeri, yaitu Prasasti Ciaratin, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, dan Prasasti Lebak, dan situs Pasir Angin. 2. Sumber luar negeri. Sumber sejarah kerajaan Tarumanegara ternyata juga didapat dari berita musafir Cina yang bernama Fahim. Fahim datang ke tanah Jawa pada tahun 414 Masehi untuk membuat catatan mengenai keberadaan kerajaan Tolomo. Kerajaan yang dimaksud ternyata mengarah pada kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan Fahim dikatakan bahwa dalam perjalanannya menuju India, ia singgah di Yopoti dan berdiam di sana selama 6 bulan. Di sistem pemerintah yang digunakan adalah monarki absolut. Monarki absolut adalah jenis sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh satu penguasa, yaitu raja, yang akan menjalankan pemerintahan di kerajaan Tarumanegara. Ada yang bertanya, teman-teman sekalian? Ada. Apakah? Apa manfaatnya peninggalan Tarumanegara untuk masa kini? Apa? Manfaatnya. Manfaatnya. Apa manfaatnya peninggalan Tarumanegara untuk masa kini? Dengan adanya prasasti seperti itu, kita dapat mengenali sejarah kerajaan Tarumanegara. Karena sejarah itu butuh bukti, bukan
memberikan bukti untuk mengetahui adanya kerajaan Tarumanegara. Selain itu bisa juga menjadi tempat wisata kan? Ada yang bertanya lagi? Adik, udah paham? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kamu ya. Karena sudah selesai presentasi kalian, jadi sekarang kalian kumpulkan yang rapi. Bentar ya. Jadi ibu akan mengambil sedikit kesimpulan dari kerajaan Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara kita ketahui ya, kerajaannya itu berada di daerah Jawa. Tempatnya kalau sekarang tadi ada kan Jawa Barat ya. Nah tempatnya juga ada di daerah provinsi Banten ya. Itu jadi kalau kita lihat kerajaan Tarumanegara, kerajaan itu bersifat Hindu. Tapi tadi dari kalau kita lihat ini dari berbagai bidang. Tadi ada berapa bidang? Yang pertama sumber sejarahnya ya. Kerajaan Tarumanegara itu menurut yang kita lihat tadi sumber sejarahnya itu paling banyak ya. Selain ada dalam negeri, ada dalam luar negeri. Jadi ada salah satunya di sini kalian bisa lihat di PowerPoint tadi ada prasasti Tugu. Sebelum ibu akhiri ada yang bertanya nggak tentang kerajaan Tarumanegara? Kalau sudah mengerti, ibu meminta refleksi dari kalian. Yang pertama sumber sejarahnya. Ya. Sumber sejarahnya banyak ditemukan prasasti-prasasti. Iya. Dan yang kedua adalah sistem pemerintahannya